Assalamualaikum teman-teman, tetap bahagia dengan bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan yang pasti selalu bahagia teman-teman ya. Kali ini aku ingin berbagi pengalaman yang aku rasakan sendiri sekitar sebulan yang lalu. Itu aku terkena anosmia teman-teman ya. Anosmia itu adalah kondisi saat seseorang tidak bisa mencium bau. Jadi bagi yang punya gejala sama seperti aku, harap disimak sampai selesai ya. Di sini aku akan memberikan tips-tips yang aku jalani selama kurang lebih saat itu 8 hari supaya indera penciuman aku bisa kembali normal teman-teman ya. Jadi jangan di skip ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita bahas tentang tips-tips yang aku jalani selama terkena anosmia sampai aku sembuh, di sini aku akan ngasih tahu ke kalian gejala-gejala apa aja yang aku rasain sebelum terkena anosmia atau hilangnya indera penciuman aku teman-teman. Jadi saat itu selama 3 hari aku kurang enak badan gitu kan teman-teman, cuma ngerasa kurang enak badan aja gitu, nggak ada ngerasa pusing atau demam gitu, nggak ada, cuma merasa kurang enak badan gitu. Setelah sembuh itu indera penciuman aku mulai berkurang teman-teman gitu kan, mulai berkurang. Tapi saat itu aku nggak mikirin apapun, nggak mikirin kemana-mana gitu kan. Mungkin aku berpikirnya, oh ya mungkin ini gejala mau flu, karena kan waktu itu memang lagi musim penghujan teman-teman ya, di tempat aku lagi musim penghujan, jadi udah nggak aneh lah ya teman-teman yang namanya flu itu ya gitu. Jadi di hari pertama itu indera penciuman aku berkurang, di hari yang kedua itu tambah berkurang lagi teman-teman, indera penciuman aku tuh tambah berkurang lagi. Tapi di situ aku masih acuh aja, bodo amat gitu kan, masih bodo amat gitu teman-teman, masih nggak nyari tahu kenapa itu, masih nggak nyari tahu sama sekali gitu. Nah di hari yang ketiga, pas aku pagi-pagi itu, pas aku mau pakai hand body di tangan gitu kan biasanya kalau pagi-pagi kalau perempuan kan suka pakai hand body gitu ya, kalau udah selesai beberes gitu kan. Pas pakai hand body itu aku kok nggak nyium bau hand body aku gitu teman-teman ya, nggak kecium baunya gitu. Udah aku deket-deketin tuh si hand body ke hidung, nggak, bener-bener nggak kecium teman-teman saat itu. Nah di situ aku agak panik teman-teman, kok bisa nggak kecium, tapi aku nggak ngerasain ada pilek loh gitu kan, nggak ada flu atau batuk atau apa tuh nggak ada gitu kan. Di situ aku merasa sehat, tapi indera penciuman aku nggak seperti biasanya gitu. Nah di situ aku penasaran, aku pergi ke dapur, aku cium sayur, bau sayur, itu sama sekali nggak kecium juga teman-teman. Aku cium bau kopi, itu bener-bener nggak kecium gitu. Saat itu aku nyari yang lebih strong lagi, bau-bau yang lebih kuat gitu kan, bener-bener nggak ada yang kecium teman-teman. Di situ aku mulai panik teman-teman ya. Di hari yang ketiga itu aku bener-bener panik. Aku langsung nanya ke keluarga, kok bisa, kenapa gitu kan, indera penciuman aku nggak ada, aku nggak bisa nyium apa-apa gitu. Nah di situ pas aku nanya, tiba-tiba mamaku bilang, jangan-jangan kamu kena virus, katanya gitu kan. Mel, jangan-jangan kamu kena virus gitu. Waduh, virus apa gitu kan. Setelah dipikir-pikir, oh iya, saat ini kan memang di seluruh dunia kan lagi terkena virus ya teman-teman ya, terkena penyakit gitu kan. Jadi di situ aku mulai panik teman-teman. Aku langsung ambil masker, langsung jaga jarak sama anggota keluarga aku teman-teman. Di situ di hari ketiga tuh bener-bener aku panik sepanik-paniknya teman-teman ya. Kalian bisa ngebayangin lah gitu kan, tiba-tiba ini jadi apa namanya, tiba-tiba nggak bisa nyium bau apa-apa gitu. Dan salah satu apa namanya gejala virus itu kan hilangnya atau menurunnya indera penciuman gitu. Nah di situ aku langsung, aduh mau gimana teman-teman, langsung aku browsing teman-teman. Di situ aku langsung bener-bener browsing. Jadi aku nemu sebuah artikel gitu kan, aku baca aja teman-teman ya, karena aku kan bukan tenaga kesehatan, jadi kurang begitu paham gitu ya. Jadi di artikel itu, gejala anosmia bukan hanya tidak bisa mencium bau, penderita juga sulit merasakan makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut.
Itu benar banget teman-teman, benar banget. Itu aku rasakan di hari yang keempat. Semua makanan itu nggak ada rasa, semua makanan itu hambar, jadi benar-benar nggak enak gitu teman-teman ya. Terus juga karena kondisi ini tidak nyaman dapat mempengaruhi nafsu makan turun sampai kurang nutrisi. Ya benar teman-teman. Jadi nafsu makanku benar-benar turun gitu, benar-benar langsung nggak bernafsu makan sama sekali teman-teman, nggak ada nafsu makan teman-teman ya. Bahkan penderita anosmia juga rentan sedih dan tertekan karena mencium aroma atau mencicipi rasa dapat menambah kebahagiaan gitu. Benar teman-teman, itu yang disebut di artikel itu benar-benar aku rasain sendiri gitu kan. Kalian tahu lah ya, mencium aroma gitu kan. Kalau kita makan kita bisa nyium bau sayur gitu kan, itu kan nikmat gitu ya, enak gitu. Tapi ini ketika kita makan kita gak bisa cium bau sayur, plus kita juga gak bisa ngerasain itu makanan seperti apa. Nikmatnya hidup itu nggak ada gitu teman-teman ya, udah nggak nikmat sama sekali gitu teman-teman ya. Jadi di sini penyebab anosmia yang cukup umum adalah pembengkakan atau penyumbatan di lubang hidung karena iritasi atau alergi. Di artikel itu kan bilangnya seperti itu. Tapi namanya artikel teman-teman ya, untuk memastikannya awalnya aku mau ke rumah sakit yang terdekat gitu. Cuma pasti bilang di pintu rumah sakit itu, di pintu puskesmas itu, kalau nggak penting-penting banget, kalau nggak mendesak, jangan datang ke kerumunan yang banyak orang. Aku inisiatif untuk menghubungi dokter lewat online gitu. Jadi pas itu aku mau hubungi dokter lewat online, aku ceritain kondisinya seperti apa, dan dokter di situ bilang kondisi yang aku alami saat ini belum tentu masuk ke kategori virus COVID-19 teman-teman ya. Jadi aku di situ tenang karena dokter udah ngejelasin banyak banget gitu kan. Jadi kata dokter kan kondisi yang aku alamin ini bisa jadi alergi dingin gitu kan, karena kan perubahan cuaca, memang lagi hujan gitu, dan kata dokter seperti itu. Jadi aku di sini mulai tenang teman-teman, mulai nggak panik lagi gitu setelah dengar penjelasan dari dokter. Cuma di sini dokter bilang untuk memastikannya coba isolasi diri dulu selama seminggu ke depan. Kalau ada gejala apapun, gejala lain lagi selain ini, segera telepon dokter gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman, selama aku isolasi aku gak ada gejala lain selain memang gak bisa mencium bau. Tapi di sini dokter menyarankan untuk makan makanan yang sehat, tidur yang cukup gitu. Jadi aku menjalankan apa yang dokter sarankan ke aku gitu. Nah sekarang aku mau ngasih ke kalian tips yang aku jalanin selama dimulai dari aku konsultasi ke dokter sampai aku sembuh teman-teman ya. Jadi kita hitung di hari yang keempat ya, di hari yang keempat itu kan aku konsultasi ke dokter ya. Jadi yang pertama, berdoa teman-teman, selalu berdoa gitu kan sama Allah, berdoa supaya minta diberi jalan untuk sembuh gitu. Dan yang kedua, aku mengkonsumsi minyak habatus sauda, herbal habatus sauda. Aku konsumsi itu sehari 2 kali, di pagi hari dan malam hari sebelum tidur teman-teman ya. Itu banyak lah jualannya di toko herbal, di obat-obat herbal online pun banyak ya. Jadi minyak habatus sauda itu banyak manfaatnya teman-teman. Salah satunya adalah untuk meningkatkan atau menyembuhkan penyakit asma, melawan bakteri, melawan peradangan, dan mengurangi alergi. Terus manfaatnya masih banyak lagi ya teman-teman, kalian bisa browsing sendiri manfaatnya. Dan yang ketiga itu aku konsumsi vitamin C teman-teman. Banyak konsumsi vitamin C, baik yang berupa kapsul atau berupa buah-buahan segar ya teman-teman. Terus yang keempat itu berjemur di pagi hari teman-teman. Aku lakukan berjemur di pagi hari dan olahraga ringan, mau itu jalan-jalan, mau itu loncat-loncat atau lari-lari, yang penting keluar keringat. Saat itu aku lakukan itu, dan ya waktu itu aku lakukan itu selama kurang lebih 8 hari, dari mulai konsultasi ke dokter sampai 8 hari. Tapi memang prosesnya nggak semudah langsung konsumsi sehari 2 hari itu sembuh teman-teman ya.
Jadi 8 hari itu, di hari ke-8 itu indera penciuman aku tuh mulai membaik teman-teman, tapi belum sepenuhnya membaik yang normal, itu belum, mulai membaik gitu, dari 30% bisa mencium ke 50% gitu kan. Jadi itu memang bertahap teman-teman, jadi kalian itu nggak boleh stres teman-teman ya. Jadi aku tekanin yang gejalanya sama seperti aku, yang memiliki gejala sama seperti aku, kalian tuh gak boleh stres teman-teman. Jadi kalau itu harus tenang gitu, jadi nggak boleh stres, karena kalau stres itu mempengaruhi semuanya teman-teman, sama yang aku rasakan gitu kan. Ketika pertama kali aku kena, sampai hari kedua itu aku benar-benar stres teman-teman, stres berat. Jadi kalian nggak boleh seperti itu. Kalau kalian seperti itu, maka akibatnya akan sama seperti aku gitu kan. Indra penciuman hilang, indra perasa semuanya hilang gitu. Udah setelah itu pokoknya total aku bisa sembuh dari pertama konsultasi itu sekitar 11 hari. 11 hari, ya benar teman-teman, sekitar kalau nggak salah ya 11 hari itu benar-benar penciuman aku sudah sembuh, alhamdulillah teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, itu tadi tips-tips yang aku jalani selama aku terkena anosmia sampai aku sembuh teman-teman ya. Semoga apa yang aku kasih tahu ke kalian bisa bermanfaat buat kalian semua, dan yang tentunya kalau kalian mengalami gejala seperti aku, itu kalian bisa langsung chat dokter atau menghubungi dokter secara online. Sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan dokter secara online teman-teman ya, dan yang pasti gak boleh stres gitu kan. Dan tentu saja apa yang aku kasih tahu ke kalian mungkin di kondisi tubuh masing-masing orang itu kan beda-beda gitu kan, beda-beda ya teman-teman ya. Jadi siapa tahu ada yang gejalanya sama seperti aku, atau yang memang tiba-tiba kondisinya sama yang pernah aku rasain gitu kan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua apa yang aku kasih tahu kalian semua tadi ya teman-teman ya. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe. Dan kalau ada salah-salah kata atau apapun, aku mohon maaf ya teman-teman, karena memang aku belum terbiasa untuk ngomong di depan publik. Cuma aku berusaha untuk ngomong sebaik mungkin, dan aku berusaha ingin memberitahu apa yang aku alamin ke kalian semua gitu. Semoga kalian selalu sehat-sehat terus, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.